Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Night of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sikap yang benar di tengah kesulitan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam sebuah acara pernikahan adalah sesuatu hal yang mendatangkan sukacita karena ada pesta perkawinan dengan orang yang menikah sama-sama dengan semua tamu yang hadir. Namun berbeda dengan pesta perkawinan yang terjadi di Kana ketika Yesus dan murid-murid diundang hadir dalam pesta perkawinan tersebut. Ada persoalan, ada kesulitan yang dialami. Persoalan yang dialami yaitu dalam pesta tersebut mereka kekurangan anggur. Jemaat Tuhan yang terkasih, dan di zaman itu kalau pesta kekurangan anggur atau kehabisan anggur itu adalah sesuatu hal yang memalukan karena mereka tidak menyangka sama sekali dan tidak menduga sama sekali hal itu bisa terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, sama halnya dengan kehidupan kita ketika persoalan datang atau kesulitan datang tanpa kita duga dan tanpa kita membuat kita panik, membuat kita bersikap yang tidak benar. Namun firman Tuhan mengajak kita, menuntun kita agar kita harus bersikap dengan benar ketika ada persoalan atau kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan sikap yang benar atau bersikap dengan benar ketika ada persoalan atau kesulitan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana seharusnya setiap orang percaya, orang Kristen bersikap yang benar ketika kesulitan atau persoalan datang? Yang pertama, orang percaya tidak boleh ragu untuk datang kepada Yesus. Dalam peristiwa perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Maria ibu Yesus tahu bahwa Yesus sanggup menolong mereka, sehingga Maria ibu Yesus datang menghampiri Yesus dengan tidak ragu. Dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita orang percaya pun punya keyakinan kepada Yesus yang sanggup menolong kita melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Oleh karena itu, jangan ragu datang kepada Yesus karena Dia sanggup menolong kita melewati setiap kesulitan hidup. Yang kedua, kita harus berusaha keluar dari setiap kesulitan kita, yaitu dengan kita belajar firman Tuhan atau kita berusaha keluar dengan melihat sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman. Ada usaha yang kita lakukan. Jemaat Tuhan yang terkasih, usaha yang dilakukan oleh Maria sesuai dengan perintah. Maria berkata kepada para pelayan di pesta itu untuk melakukan segala perintah Yesus. Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita pun kalau punya kesulitan, kita sering dimotivasi oleh orang lain untuk melakukan usaha agar keluar dari setiap kesulitan. Tetapi kita harus melihat bahwa apakah usaha yang disarankan oleh orang lain itu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, atau semua usaha kita yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun keluar dari kesulitan dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan firman. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita pasti pernah mengalami kesulitan dan Tuhan menolong kita. Lalu kemudian ada lagi kesulitan datang menimpa kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Kesulitan di Kana itu bukanlah kesulitan yang pertama yang dihadapi oleh para murid dan ibu Yesus. Ada banyak lagi kesulitan-kesulitan yang mereka alami, tetapi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Bagi kita, kesulitan demi kesulitan akan terus kita temui. Yang harus kita lakukan tetap fokus kepada Tuhan. Hidup kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi kita harus tetap tenang karena kita memiliki
Yesus. Tetap datang kepada Yesus, jangan ragu. Kita harus berusaha keluar dari kesulitan kita, dan keluar dari kesulitan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami bisa bersikap dengan benar melewati setiap kesulitan ketika kesulitan datang dalam hidup. Tuhan tolong supaya kami bisa jangan ragu datang kepada Yesus meminta pertolongan. Biarlah kami boleh berusaha keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan kami benar, kami mau fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup. Tuhan memberkati.